Baik, teman-teman, di video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menganalisa hasil iklan Facebook Ads. Jadi ketika kita sudah mengiklankan produk atau iklan kita sudah jalan beberapa hari, misalnya 3 hari, lalu tidak ada penjualan, ya, ataukah sudah mulai untung. Nah, kita bisa mengevaluasi, ya, misalnya dari segi umur berapa sih yang paling berpotensi melihat iklan kita, lalu kemudian jenis kelaminnya atau lokasinya di mana, apakah iklan kita mahal atau murah, mana gambar yang bagus, mana gambar yang kurang bagus. Nah, ini sangat perlu buat teman-teman, ini data yang sangat mahal, ya. Jadi teman-teman jangan takut beriklan di awal, karena dari hasil iklan yang gagal itu kita bisa mengevaluasi untuk memperbaiki iklan kita selanjutnya. Jadi kata guru saya itu, kita harus memang butuh iklan yang gagal. Dari iklan yang gagal itu kita bisa mendapatkan data yang mahal. Oh, ternyata saya gagal karena ini. Nah, kita bisa mengevaluasi iklan yang selanjutnya. Misalnya berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi, platformnya. Lalu saat kita ngiklan nantinya, kita bisa melihat hasilnya, ya. Oh, ternyata yang sebelumnya ini kalau umur sekian kurang bagus. Oke, kita setting yang mana yang paling bagus. Oke, supaya teman-teman paham, ya, kita langsung praktek, ya. Oke, nah, kita lihat ini salah satu iklan saya, ya. Ini salah satu iklan saya. Hasil jangkauannya itu kurang lebih 35.000 jangkauan, hampir 36.000 jangkauan, ya. Kemudian biaya hasilnya, biaya per tayangan itu kurang lebih 700, ya. Kemudian jumlah yang sudah saya keluarkan 500.000 selama iklan ini jalan. Kemudian frekuensinya 1,4. Kemudian klik tautan. Yang mengklik tautan itu kurang lebih 1.000. Jadi saya sudah mendapatkan data 1.000. Ini yang sudah berkunjung di website saya kurang lebih 1.000. Biaya per tayangan halaman, ya, kurang lebih 700 rupiah. Ini lumayan murah, ya. Lalu kemudian CPM, biaya per 1.000 tayangan. Saya membayarkan kurang lebih hampir 10.000, ya, hampir 10.000. CPC-nya, biaya per klik tautan, ya, biaya per klik itu cuman 400, hampir 500 rupiah, ya. Jadi biaya per klik, ya, hampir 400. Kemudian CTR-nya itu kurang lebih hampir 2%, ya. Oke, ini data-datanya semua, tayangan konten. Nah, bagaimana kita bisa melihat data-data tersebut, ya? Data-data misalnya dari segi umur, kemudian jenis kelamin. Ini ada berdasarkan kiriman. Oke, ini ada usia. Nah, kita bisa melihat iklan kita yang sudah berjalan, usia yang paling banyak, mana sih yang berpotensi melihat iklan kita, yang paling banyak melihat iklan kita yang sudah berjalan, ya. Oke, teman-teman bisa melihat ternyata yang paling banyak melihat iklan saya itu umur 25 sampai 34. Ya, bisa menjangkau 30.000 orang. Ya, coba teman-teman bayangkan, kita bisa menjangkau 30.000 orang, ya, dengan mengeluarkan budget iklan kurang lebih 400.000, ya, 400.000 kita keluarkan. Nah, ini data mahal sebenarnya, data yang sangat mahal. Kalau ada data seperti ini, saya catat baik-baik. Oh, iklan saya yang sebelumnya itu yang paling berpotensi umur 25 sampai 34. Ya, ini teman-teman bisa catat. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya lagi. Oh ya, karena iklan saya ini memang saya target khusus perempuan, berarti tidak perlu kita evaluasi karena memang target saya khusus perempuan saja. Nanti kalau misalnya teman-teman iklan targetnya perempuan sama
laki-laki itu ada 2 pilihan di sini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat mana yang paling luas jangkauannya. Kalau misalnya perempuan, berarti itu data yang bisa kita pegang. Atau seimbang, berarti nanti kita bisa target dua-duanya lagi. Oke, itu yang kedua. Kemudian apa lagi? Lokasi juga bisa, ya. Kemudian platformnya. Oke, kita bisa lihat. Saya mentarget 4 platformnya. Ada audience, networknya, Facebook, Instagram, sama Messenger. Dan ternyata yang 2 ini yang tidak ada hasilnya, ya. Dan tidak ada traffic dari sini. Yang paling banyak itu Facebook. Facebook ada 470 atau jangkauannya kurang lebih 24.000. Kalau Instagram 12.000. Nah, kalau saya ngiklan nantinya, saya cuma fokus yang 2 ini. Yang ini sama Messenger saya matikan. Saya tidak ngiklan di situ. Saya cuma fokus di Facebook sama Instagram. Itu catatan yang ketiga. Pertama umur, jenis kelamin, kemudian perangkat atau platform. Kemudian perangkat tayangan. Oke. Nah, di sini perangkat tayangan ada iPhone, iPad, kemudian Android, smartphone, ya, tablet, kemudian smartphone Android. Ternyata yang paling banyak interaksi hampir 100%, ya, 34.000 jangkauan atau klik atau tayangan kurang lebih 600, hampir 700 tayangan. Dibandingkan yang lain, cuman kalau tablet Android itu 16, kalau iPhone 10, dan yang lainnya 1. Ya. Dari hasil ini kita bisa melihat ternyata yang paling berpotensi melihat iklan saya itu cuman di Android. Jadi nanti ketika saya ngiklan, saya cuman bisa fokus di Android saja. Ya, seperti itu. Oke, itu data yang keempat. Ya, penempatan kita sudah lihat di bagian ini juga sudah dilihat, ya, sudah kita evaluasi. Oke, cuman itu yang perlu kita perhatikan. Lalu kemudian kita kita klik ini. Oke. Kita normalkan dulu. Bersihkan semua region. Oke, kita normalkan. Nah, kita masuk di bagian format iklan. Nah, ini saya menjalankan 3 iklan, ya. Dalam satu campaign atau dalam satu setting iklan, saya menjalankan 3 iklan. Dari 3 iklan ini saya bisa melihat datanya, ya. Oke, kita lihat dulu. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat mana yang paling mahal, mana yang paling murah, mana yang paling tinggi skornya, ya. Oke, ini skor relevansinya, ya, paling bagus itu 10. Peringkat dari 1 hingga 10, ya. Jadi kalau 9 itu sudah bagus sekali, ya. Tinggal 1 poin akan naik jadi 10. Kalau 10 itu sangat bagus. Kalau 1 itu jelek sekali, ya. Kalau iklan saya di bawah 5 itu kalau jalan 3 hari itu saya matikan. Ya, kalau di atas, kalau 5 atau 6 itu masih berpotensi untuk naik, ya. Kemarin iklan saya ini awalnya cuma 6, ya. Setelah tayang beberapa hari naik jadi 7, 8, akhirnya ini sudah masuk 9. Ya, bisa jadi besok atau lusa masuk jadi 10. Itu skor paling tinggi kalau 10. Berarti iklannya sangat bagus, ya. Klik tautannya bisa dilihat di mana, ya. Oke, ini. Nah, teman-teman bisa lihat klik tautan kurang lebih 300, hampir 400. Yang di bawah 300 lebih. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari sini. Kita sudah mendapatkan klik tautan kurang lebih 800. Ini database ini 800. Mereka yang sudah klik atau berkunjung di website saya, ya. Oke. Nah, ini CPM-nya, biaya per 1000 tayangan, ya. Cuman
6.000 ya, ada yang 8.000, ada yang 10.000 ya. Rata-ratanya itu 9.000. Oke. Seperti itu caranya. Jadi nantinya ketika saya mau ngiklan ya, saya mau pakai gambar ini saja dan kata-kata yang sama. Karena dari hasil iklan saya yang sebelumnya ini sudah bagus sekali ya, berarti ini copywriting-nya bagus dan gambarnya bagus. Seperti itu. Jadi ada bandingan ya. Bisa dibandingkan ya, makanya kita butuh iklan lebih dari satu supaya nantinya ada perbandingan. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, atau bisa dibedakan, bisa disamakan gambarnya tapi copywriting-nya dibedakan ya. Ini tiga iklan ini sebenarnya 4 ya, sebenarnya 4, tapi saya sudah matikan 1. Memang dia hasilnya kurang tidak bagus sekali, makanya saya matikan. Baru saya buat ini, saya buat yang baru. Ini iklan baru sebenarnya. Jadi dari hasil iklan ini saya bisa memastikan bahwa gambarnya ini bagus. Lalu kemudian bahasa iklannya juga bagus, sehingga bisa berpotensi menghasilkan yang lebih semakin bagus dari iklan-iklan yang lain. Ya, jadi kalau mau iklan nanti saya bisa pakai gambar ini atau bahasa copywriting-nya. Seperti itu. Oke, kita sudah mendapatkan beberapa data, mulai dari segi umur, jenis kelamin, perangkatnya, kemudian platformnya, kemudian dari segi copywriting dan gambarnya. Kita sudah punya data. Nah, nanti ketika teman-teman iklan, tinggal pakai data itu. Makanya dicatat baik-baik datanya supaya ada pegangan untuk kedepannya. Ketika anggaplah iklan ini gagal, iklan ini kurang berhasil, ya mungkin kita bisa mengevaluasi. Oh, ternyata dari segi umurnya sekian, dari segi jenis kelaminnya ini, ya. Dari segi interaksinya kurang bagus gambar ini. Itu bisa jadi data kita ke depannya saat ngiklan. Oke, untuk video ini cukup sekian. Nanti ada video yang selanjutnya, ya, video lanjutan ini bagaimana cara mengiklankan data-data yang sudah kita dapat di hasil analisa iklan seperti ini. Ya, saya akan demokan bagaimana cara membuat iklannya. Oke, cukup sekian.